Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dani Zerniala dengan 205066010011167 program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Di sini saya membuat suatu proyek sebagai tugas pengganti ujian akhir semester dari mata kuliah mikroprosesor dan mikrocontroller yang berjudul Alat Pendeteksi Hara Tanah dan Penyiram Tanaman Otomatis. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya sendiri saya ambil adalah Indonesia sebagai negara agraris di mana kebanyakan penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia pada Februari 2017, tercatat ada sebanyak 39,68 juta penduduk Indonesia atau sekitar 31,86% dari keseluruhan penduduk bekerja di sektor pertanian. Adapun identifikasi masalah sendiri dari pertanian, yang pertama adalah para petani kerap kali mengalami panen yang kurang memuaskan dikarenakan banyaknya mereka melakukan penanaman pada suatu lahan tanpa mengetahui badan kesuburan lahan tersebut sehingga hasil panen kurang optimal. Yang kedua adalah kekurangan unsur makro pada tanaman dan kelembapan yang kurang terjaga. Maka dari itu, saya merumuskan beberapa masalah. Yang pertama adalah bagaimana mengetahui kelembapan dan kandungan unsur hara dalam tanah. Dan yang kedua adalah bagaimana merancang suatu sistem yang memudahkan petani menentukan kondisi tanaman dan kesuburan lahan pertaniannya. Yang ketiga, bagaimana menjaga kelembapan pada tanaman secara otomatis. Untuk tujuan penelitian sendiri, yang pertama itu ada satu, mendapatkan metode untuk menentukan kelembapan dan kandungan unsur hara pada tanah pertanian. Yang kedua, menentukan kebutuhan pemupukan yang tepat untuk suatu jenis tanaman tertentu. Dan ketiga, menjaga kelembapan secara otomatis. Manfaatnya sendiri, yang pertama, memudahkan para petani mengetahui kelembapan dan kandungan unsur hara dalam tanah. Yang kedua, dapat berfungsi sebagai acuan untuk melakukan pemupukan dan pengolahan lahan. Yang ketiga, menjaga kelembapan dan melakukan penyiraman secara otomatis. Untuk selanjutnya adalah bab 2. Untuk ini adalah alat dan bahan rujukan. Yang pertama, Kapasitif Soil Moisture Sensor, di mana sensor ini berperan sebagai sensor kelembapan yang mendeteksi tingkat kejenuhan air di lantai. Selanjutnya adalah DS18B20. Ini adalah sensor yang bekerja untuk mengukur suhu. Yang ketiga adalah sensor pH, di mana sensor pH bekerja untuk mengukur pH atau menentukan tingkat keasaman dari tanah. Selanjutnya kita punya Arduino Uno. Arduino Uno sebagai microcontroller di sini yang digunakan untuk membaca data dari sensor. Selanjutnya adalah sensor NPK untuk mengukur nitrogen, fosfat, dan kalium. Dan memiliki beberapa aktuator yaitu pompa mini 5 volt, LCD 16x2, dan relay. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah pencarian literasi secara online. Yang kedua adalah pembelian alat. Ketiga adalah perancangan desain sistem. Dan yang keempat adalah pembuatan laporan, pembuatan alat, dan pembuatan video. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan penyempurnaan. Selanjutnya adalah bab 4 yang merupakan hasil penelitian. Di mana di sini adalah bentuk dari rangkaian dari alat itu sendiri, di mana yang di sini ada sudah dilengkapi dengan keterangan. Yang pertama, kabel data dari DS18D dihubungkan ke digital 5 dari Arduino. Yang kedua, untuk soil capacitive moisture sensor itu adalah sensor yang bersifat analog, jadi kita hubungkan ke analog 0. Untuk kabel yang warna merah itu sendiri adalah di sini untuk PCC dari sensor ini sendiri yang kita hubungkan ke 5 volt, dan untuk kabel hitam itu adalah ground yang kita hubungkan ke ground Arduino. Untuk selanjutnya lah untuk pH itu yang berwarna kuning di sini
kita hubungkan ke analog 1 dari Arduino. Selanjutnya adalah untuk NPK sensornya. NPK sensor di sini menggunakan MAX 485 untuk membaca data dari sensornya, di mana untuk rangkaian sendiri DI dari MAX 485 dihubungkan ke D3 Arduino, RO MAX 485 ke D2, DE MAX 485 ke D7, RE MAX 485 ke D8, VCC MAX 485 ke 5 volt Arduino, Ground MAX ke Ground Arduino. Ground sensor NPK di sini digunakan baterai 9 volt yang dihubungkan ke ground baterai. Untuk VCC sensornya kita hubungkan ke baterai 9 volt. Untuk kabel kuning di sini dihubungkan ke A MAX 485 dan kabel biru NPK di sini dihubungkan ke B MAX 485. Selanjutnya adalah alir dari pemrograman. Yang pertama kita start pemrogramannya, di mana akan ada deklarasi untuk sensor, EPH, NPK, kapasitif sensor, dan DS18B20 yang selanjutnya akan diukur melalui proses pengukuran yang masuk ke dalam microcontroller. Di sini untuk hasilnya akan langsung ditampilkan ke dalam LCD 16x2. Di sini ada syarat untuk penggunaan pompa mininya. Yang pertama, jika kelembapannya lebih kecil dari 30%, maka relay akan on. Maka pompa akan menyiram tanaman. Di sini akan kembali lagi jika di sini sudah lebih besar, maka dia akan langsung ke sini. Jadi relaynya akan mati dan pompanya juga akan mati dan program akan berhenti. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke pemrogramannya. Oke, pemrogramannya ada di baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman. Oke, pemrograman. Di sini program yang sudah saya buat. Yang pertama adalah deklarasi dari library, di mana kita memasukkan library yang kita butuhkan. Yang kedua adalah kita define atau kita mendefinisikan bahwa one wire di sini adalah untuk DS18B20, di mana kita letakkan dia di analog 5. Untuk relay, data dari relay kita beri nama pompa yang kita beri kita letakkan di digital 9 Arduino. Untuk RE dan DE kita berikan di 8 dan 7, di mana di sini akan kita masukkan ke digital 8 Arduino dan digital 7. Di sini adalah dari datasheet sensor NPK, di mana kita memberikan conspect untuk mendapatkan datanya nantinya. Di sini byte values. Di sini untuk software serial mode ini adalah untuk modus 485 tadi yang akan diletakkan di digital 2 dan digital 3. Di sini sesuai dengan datasheet dari soil moisture sensor tadi atau soil capacitive moisture sensor, di mana di sini juga kita akan mendeklarasikan variabel kelembapan dari kelembapan hingga NPK. Di sini untuk DS18B20 sesuai dengan datasheet yang diberikan. Oke, di sini kita menstruct variabel kita yang mulai dari kelembapan hingga dengan pH di sini. Selanjutnya adalah serial begin. Di sini akan mencatat bahwa data-data dari modus 485 untuk mode begin ini. Di sini kita memberikan output di bagian berarti output dari relay akan berada di pin sini, dan untuk output dari MAX 485 tadi akan berada di RE dan DE. Maka untuk badan programnya akan kita lihat seperti ini. Yang pertama, kalau kita membyte
valve. Di sini akan masukan akan atau output dari program akan tinggi dan akan mengalami delay. Di sini jika dia bagian dari yang dicatat oleh modbus ini sama dengan 8, maka dia akan memiliki output yang rendah atau output low. Di sini menggunakan for, di mana di sini akan mencatat atau memberikan nilai sesuai dengan yang diberikan oleh modbus 485. Di sini untuk nilai dari nitrogen, fosfat, dan kaliumnya. Selanjutnya adalah untuk kelembapan soil moisture value di sini sama dengan analog read, atau di sini dia akan terbaca di pin analog 0. Ini untuk sensor kelembapan. Di sini digunakan pemisalan sesuai dengan datasheet dari sensornya. Yang selanjutnya adalah sensor BS18B20 yang diprogram sesuai dengan datasheetnya. Di sini sensor set resolusinya, memberikan suatu nilai di sini, lalu akan ditampilkan di datanya. Untuk di sini adalah untuk pH, ini sesuai dengan datasheet dari pH-nya. Untuk rumus ini yang dibaca di analog 1. Untuk di sini kita membuat variabel yang dimana ini akan berfungsi sebagai pembaca di LCD nanti. Oke, selanjutnya adalah LCD. Di sini LCD ini bikin 16,2 backlight. Di sini adalah untuk LCD-nya. Jadi LCD akan backlight di sini akan membuat LCD bisa hidup dan mati nantinya. Yang akan setelah hidup dia akan menampilkan data-data ini secara keseluruhan. Selanjutnya di sini untuk pompanya, jikalau kelembapannya lebih besar dari atau sama dengan 30, maka pompa high, dan jikalau dia lebih kecil dari 30, maka pompa akan low. Di sini saya memberikan delay 5 detik dengan pembersihan dari LCD-nya nantinya. Oke, selanjutnya kita hubungkan ke port USB dari sini, maka terhubung. Jika sudah terhubung, maka kita lihat, karena saya sudah memberikan atau sudah menguploadnya tadi, maka saya akan melakukan penguploadan ulang. Jadi kita ke tools, lalu kita ke port. Di sini portnya sudah terhubung, lalu kita upload. Di sini terlihat dan uploading, maka kita selesai mengupload. Untuk hasil pompanya mari kita lihat. Di sini saya memasukkan soil capacitive sensor ke dalam air. Terlihat pompa tidak hidup, tapi setelah saya cabut, kita akan lihat pompa hidup. Selanjutnya kita coba soil capacitive moisture sensor ke tanah. Seperti yang terlihat, saya sudah mencolokkannya terlebih dahulu. Pompa hidup dan saya memberikan air kepada tumbuhan. Akan terlihat pompa masih hidup, dan setelah itu pompa mati. Ini dikarenakan kelembapannya sudah
mencapai lebih dari 30%. Saya cabut kembali. Pompa hidup. Selanjutnya, mari kita lihat keluarnya LCD, di mana kelembapan di sini sama dengan 2%, suhu 25 derajat Celcius. Untuk sensor NPK dan pH tidak ditanamkan ke dalam tanah. LCD. Selanjutnya, penggunaan seluruh sensor. Penggunaan seluruh sensor terlihat. Yang pertama saya tancapkan adalah sensor NPK. Setelahnya saya tancapkan sensor pH. Lalu setelahnya saya tancapkan DS18B20. Terlihat akan ada perubahan. Ya, kelembapan 90%, suhu 20 derajat Celcius. Untuk kadar N-nya itu ada 3 ppm, P4 ppm, K12 ppm, dan pH-nya sebesar 5. Sekian dari saya, terima kasih.